Welcome. Welcome apa, Cuk? To my paradise mungkin. Lu mau nyanyi welcome. Podcast. Kembali lagi di podcast kita Cireng. Apa Jo? Celoteh ringan bareng Barens. Bareng selalu di balik layar. Terus apa lagi kita mau lanjut part 2 yang kemarin kayaknya. Nah, tadi kan Kemarin ya? karena ada yang pada lemes-lemes nih karena nggak ada minuman. Konsumsi. Iya, sekarang udah ada Coca-Cola, siapa tahu dipromosiin. Dan ada apa Bigel? Kita panggil. Eka. Boleh Kak, kesini aja nggak apa-apa. Iya. Pada udah mau minum semua ya. Kak? Yang dingin dua aja, ambil. Tadi kalian pesen apa aja ya BTW? By the way. Yang dingin kayaknya. Yang Gua dingin, lu dingin, lu panas ya. Panas kan. Gue Coca-Cola. Atau ada yang suka? 2 dingin 1 panas. Iya. Siapa ya? Suka panas. Siapa ya? Kenapa gue suka panas? Bawang panas gitu. Iya. Karena hati gue nggak pernah dingin. Oh. David doang yang panas. Iya. David Tadi perlu dihangatkan soalnya. Oh iya, tadi soalnya tangannya dingin ya. dingin, jadi perlu Perlu kehangatan. Iya. Emang iya? Jadi kita Ini gue. ada kopi nih. Bisa kita pesen di warung Bumilu. Jadi yang mau beli di dekat gereja kita di samping Sini. ada warung namanya Warung Bumilu. Wow, ini aku dingin ya. Ya. Ini dia yang panas. Thank you. Wih. Wah, ada foto presiden kita. Sponsor. Wah. Thank you Eka. Makasih ya Kak. Mau diminum ya. Lanjut lagi. Minum dulu kali ya. Mantap Iya, makasih Kakak. Wah, kopinya enak, kopinya Bumilu. Ada lagunya nggak Pak? Jangan. Oh nggak ada. Jangan mancing-mancing. Ada channel sebelah baru ya. Jangan. Iya benar. Punya channel sebelah itu. Iya jalan sebelah. Oke. Nah ada panas, ada dingin. Tadi ngomongin panas dingin tuh kayak soal nabung. Soal menabung. Nabung. Uang, soal uang. Di episode sebelumnya kan kita bahas ada beberapa instrumen tuh yang harus kita pilih. Iya. Nah instrumennya tuh tadi boleh dijelasin lagi tuh Kak, apa aja tuh? Iya, jadi kan instrumen di pasar modal sama buat investasi itu kan sebenarnya banyak ya. Iya, ada yang dari yang liquid sampai nggak liquid. Terus dari yang resikonya rendah sampai yang resikonya tinggi gitu. Semua itu kembali ke tujuan masing-masing orangnya kan. Misalnya tujuan jangka pendek, berarti kan kalau bisa carinya tuh yang resikonya tuh rendah. Terus dia tuh mudah dicairkan gitu. Contohnya kayak misalkan logam mulia kayak emas gitu ya, atau perak bisa juga sih. Terus Kenapa tanganmu, Mbak? kita mau lihat bareng di depan layar apa ya? gimana? Iya. Kabar itu selalu mengecek segala sesuatu supaya podcast kita tuh bisa baik. Thank you Baren. Ada kabarnya. Nah, tadi apa? Rendah, tinggi gitu kan resiko. Iya, resiko. Resiko rendah atau tinggi itu dilihat dari mana sih Kak? Kalau kita boleh tahu. Dari ininya kehilangan modalnya lebih tepatnya. Oh, kehilangan Iya, modal. kita kan sebenarnya kan investasi pengennya kan nyari untung ya. Betul, dari Semua profit. dia kan mencari cuan, cari untung. Nah, itu tuh nggak semua sama gitu resikonya. Kayak misalnya kan tadi saham ya. Siapa sih yang bisa benar-benar prediksi saham itu bakal naik, turun? Kalaupun ada, berarti kan dia harusnya nyimpen buat diri dia sendiri dong. Biar dia tuh auto kaya ya kan? Betul. Oke, jadi kalau menurut lu yang dari paling rendah deh, resiko yang paling rendah dulu. Menurut lu aja. Tinggi bentar. Baru ke tinggi, dari yang paling rendah dulu Yang aja. paling rendah? Dari yang paling rendah menurut lu, Bet. Beli emas. Beli emas. Iya. Oke, di atasnya itu ada lagi resikonya yang paling Reksadana. rendah. Deposito juga bisa ya, deposito. Nah, Tapi dep- dia ada opsi kayak
jangkanya gitu nggak sih misalnya jangka? Kayak ada Iya, Mesti ada jangka waktunya, ada mau waktunya, setahun iya. apa 2 tahun nggak boleh diambil Iya. sama sekali gitu kan kalau Benar. deposito. Iya, ada yang tiap bulan Ada bisa yang bisa ya. diambil ya? Terus di atas itu resikonya yang mulai naik lagi, Oh, mau yang rendah misalnya. mulai dari rendah ya, makanya kita coba kita bikin ininya aja. Kalau yang sedang ya berarti ya reksadana sih. reksadana. Oke. Iya. Obligasi juga bisa. Obligasi itu surat Surat utang negara. Ya bisa surat utang negara. Tapi kebanyakan emang surat utang negara sih yang ditawarin. Kalau misalnya kayak corporate gitu ya, nawarin surat utang tuh jarang ke retail-retail kayak kita gitu, yang modal-modal rendah. Modal-modal kecil kita Iya. ya. Karena kita individu gitu kan. Iya. Oke, naik lagi. Lagi baru ke ini saham. 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 Iya. Kalau misalnya udah punya ilmu technical, bisa juga nyentuh cryptocurrency Itu apa itu? atau forex ya. Iya, Tapi credit itu card. Itu apa emang, Pit? benar-benar Emang lu tahu juga, Pit? complicated sih. Uang ini kan, uang digital itu kan cryptocurrency. Cryptocurrency Crypto. itu kan iya kripto ya. Itu Iya, uang digital. salah satu teknologi blockchain. Bapak Baren lebih tahu kayaknya daripada gua. Main itu, main Bitcoin. Itu lagi hype sih sekarang. Ya, Bitcoin ya. Iya. Benar, itu lagi Iya. mainnya itu Jo. Itu gara-gara Bitcoin. ini, gara-gara apa tuh? Tesla siapa sih pendirinya? Elon Musk. ya? Elon Musk. Iya, tweetnya itu, bikin dia? iya tweetnya enggak bukan yang bikin sih, tapi tweetnya itu selalu kayak nyinggung-nyinggung kripto gitu. Dan akhir-akhir ini kan si Tesla Bikin kayak hedging dananya itu ke sana gitu. Hedging dana tuh maksudnya gimana? Hedging itu kayak apa ya? Ngamanin duit lah ibaratnya ya. Jadi ketika gini dia nih. punya harta gitu, sama dia langsung dimasukin ke situ. Iya. Kan sekarang ini ya kayak saya kebijakan Presiden Amerika Joe Biden pengen ngasih stimulus buat memulihkan ekonomi di negaranya. Oke. Artinya Amerika mau nggak mau nyetak duit dolar banyak, Oke. ya kan? Karena dapat duit dari mana? Buat ngasih stimulus, Betul. ya kan? Oke. Artinya berarti mereka nyetak duit. Kalau nyetak duit, inflasi turun bukan? Nggak langsung ngaruh ke inflasi sih, lebih tepatnya kayak ini apa sih namanya, kekuatan nilai tukar mata uangnya. Oke. Jadi dolar di mata uang yang lain itu melemah turun ya. Iya. Harga nilai tukarnya ya. karena peredarannya lebih Makin banyak, lebih banyak. Iya kan? Supply-nya lebih banyak, Oke. supply duitnya. Nah itu bikin perusahaan-perusahaan kayak Tesla gitu kan, kayaknya di berita juga Apple juga ini beli kripto, jadi pada ngalihin duitnya ke kripto gitu, ngalihin dolarnya ke kripto. Jadi dolar ditukar dengan mata uang kripto itu tadi. Iya. Gitu. Oh. Terus akhir-akhir ini kripto kayak kenceng banget naiknya. Oh, jadi gitu. Oh, caranya gitu. Iya, jadi kayak ada demand yang banyak ya kan di kriptonya, jadi bikin harganya itu naik. Jadi simpelnya kalau technical itu supply sama demand. Sederhana sih ilmu Ya kan, ilmu iya. ekonomi Itu sederhana membuat- sih. Supply sama demand. Iya, Itu gue supply belajar sama itu demand. dari SMP udah ya kan. Iya. Ilmu Iya. supply and demand kan di SMP kan ada ekonomi kan. Iya Kayak gitu. Supply sama demand. Kalau misalnya supply-nya sedikit, yang demand banyak ya otomatis kan dia bakalan dongkrak Tinggi. harga kan. Tinggi naik, harga tinggi. Iya. Kayak lelang gitu ya. Betul. Kan? Nah, kalau misalkan boleh tahu nih, tadi kan ada bilang kita bisa beli taruh yang menengah nih reksadana sama Iya. obligasi. Itu kan bagi orang awam tuh kita nggak tahu tuh mau belinya kemana, terus juga berapa sih dana yang seenggaknya minimal kita punya Jumlah untuk yang- mau iya, jumlah yang untuk bisa beli kita- reksadana dan obligasi gitu. Oke, kalau misalnya pengen beli di mana sama minimum beli ya. Biasanya tuh kalau untuk reksadana sekarang udah banyak aplikasi kayak misalnya Iya. harus disebut nggak nih? Gak apa-apa. Oh, sebut aja. ntar dapat ini, dapat endorsean apa gimana? Ya, Nggak apa-apa yang pas gaya bagus. Iya, misalnya kayak Iya. kalau yang pertama sih yang gue coba ya waktu yang tadi pertama kali gue mampir ke kantor Bursa Efek gitu kan, ada acara pasar modal syariah. Pertama kali gue buka di Bareksa karena dia Bareksa, digital iya. ya kan, digital gitu, semua serba digital. Gue nggak perlu ribet-ribet ngirim dokumen gitu kan. Betul. Nah, Apply-nya mudah iya, jadinya jadi ya. cocok loh buat anak muda yang kayak kita gini kan sehari-hari Cocok sibuk. bang ya, nggak cocok buat Abang. Iya bang, nggak cocok. Oh gitu, buat abang nggak cocok buat abang. Buat abang nggak cocok. Abang nyimpen dananya di bawah kasur aja bang. Bawa kasur. Jangan nanti digigit rayap kayak yang baru rame pak. Ih, Ada yang jadi dia naruh Oh, duit gitu tuh di ya. bawah kasur,
Ternyata pas dibuka itu digigit rayap, duitnya habis semua. Iya, ada beritanya waktu itu. Sedih ya, sedih. Sampai akhirnya untung Bank Indonesia tuh mau ngegantiin duitnya dia, tapi kan nggak tahu berapa puluh juta tuh ditaruh Buset, bawah kasur. berarti jangan ditaruh di kasur bang ya. Taruh di bawah sofa. Sofa bed dari Kak Marino. Gitu. Iklan lagi ya Kak. Endorse lagi, dapat duit lagi. Nah, yang tadi tuh berapa Iya. tuh ke Soalnya Bareksa? mau beli di Bareksa, di Bibit gitu kan, atau di Ajaib juga bisa. Anjay. Ajaib aplikasi baru lagi. Ajaib, gue baru dengar kalau Bareksa sama Yang penting Bibit tuh udah pernah dengar. clue-nya tuh selalu cari yang ada tanda diawasi oleh OJK gitu. Otoritas Jangan sampai Jasa Keuangan. Jangan sampai kita asal download itu kan aplikasinya kita nggak tahu itu terverifikasi apa enggak, Iya, gitu, terawasi benar. apa enggak gitu. Jadi yang penting tuh selalu keamanan dana kita dulu yang penting gitu. Jangan Soalnya cuma duit mikirnya kita gitu ya. cuan terus Iya duit kita mau Iya. kita taruh ke suatu lembaga, Iya. pas aman gak nih duit gua? Kayak lu belum tentu kan percaya sama istri lu ntar ngasih duit lu semua. Jadi pasti Itu lu harus itu pastikan itu terverifikasi. Iya benar sih. saya juga bingung Benar-benar. jawabnya ya. Saya belum punya istri soalnya. gitu. Iya. Sama Saya sih. belum, iya, makanya saya juga bingung saya mau taruh uang Mau taruh saya. siapa gitu. Saya juga nggak pernah kebayang punya istri juga sih. Suami tapi Mbak. Iya. Mbak suami Mbak. Iya benar kan? Iya benar. Oke, Iya pastikan itu Sama, kita aman semua. dulu gitu. Betul, Aman betul. dulu ya kan. Terus bisa juga beli tadi yang obligasi. Mau beli di mana? Sekarang tuh banyak aplikasi digital banking. Misalnya kayak DBS, Digibank di DBS gitu iya. kan. Terus ada juga OCBC NISP. Tuh. Udah buka semua sih di situ, tapi Hashtag nyala ya. iya, nyala benar. Tapi belum beli sih, baru kayak ngamatin. Soalnya gimana ya? Sebenarnya bagus sih kalau beli obligasi kita kayak bantu negara gitu kan. Tapi ya ngelihat suku bunga juga kan kita kan selain ngelihat Iya betul. keamanan, lihat return yang kita harapkan gitu berapa. Jadi ya kalau memang ngerasa cocok buat beli obligasi nggak apa-apa beli gitu. Tapi kalau gua ya sesuai profil gua gitu kan. Boleh tahu nggak sih range harga berapa sih untuk beli kayak gitu? Kalau reksadana biasanya 100.000 udah bisa. Iya, jadi buat anak kuliahan cocok banget kan? Ya ibaratnya bisa lah nabung-nabung cepet gitu kan, terus mau sebulan nyimpen di cepet, mana? sebulan Iya. cepet ya. Kalau Iya. kayak gitu ya. Terus mau nyimpen cepetnya di mana gitu kan? Kalau nyimpen di tabungan yang ada kepotong biaya admin lebih Iya, gede lagi. betul. Kalau ditaruh Terus di kalau taruh di reksadana gratis, nggak ada biaya admin gitu kan, nggak dipotong pajak. Reksadana tuh enaknya di situ nggak dipotong pajak. Oh nggak ada pajak, potong pajak. Enggak. Admin juga nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau obligasi sih ada potongan pajaknya. Iya. Jadi ada kupon dipotong pajak gitu. Kupon itu bahasa lainnya returnnya lah, bunganya, keuntungannya gitu. Nah, Mantap ya Pit ya. Menarik. Mungkin teman-teman kita nih yang di belakang ada yang mau nanya kali ya. Oh iya. betul kayaknya. Netizen. Netizen maha benar. Siapa tahu ada. Ada yang mau nanya? Soal ini. Mau nanya apa Mbak? Komandan kita Baren mau nanya. Ada yang mau nanya nggak? Kayak Baren deh pengen nanya kayaknya. Jadi Apa? gue mau ngomong nih di Iya. belakang kita itu ada dua cewek, dua cewek cantik yang disukain Johan katanya. Oh iya? Pak. Sorry. Mohon maaf nih Pak, di belakang kita ada 4 perempuan. 4 perempuan cantik kan? Iya. empat Atau ya. mungkin 2 cewek, 2 perempuan. Gimana nih Pak? Bingung nih Pak. Kok kita harus buka KBBI ya? Iya. Yang mana? Yang lagi rame tapi itu nanti aja yang kita bahasnya ya. Iya lagi rame ini. Iya benar. Lagi ada kaos. Iya benar. Apa mau nanya apa? Boleh agak vokal ya suaranya. Iya boleh. Tadi kayak Baren mau nanya deh. Boleh silakan. Kita jangan kayak talk show yang di depan-depan kalau di acara kampus gitu. Iya nggak sih? Ayo. Perkenalkan namanya, dari mana gitu. Di sini selalu minum. Iya. Tadi katanya Baren mau Apa? nanya ya. Kenapa tadi? Ada yang mau nanya ngaruh dari Albert kira-kira lebih prefer untuk spend uang di mana? Deposito kah, reksadana kah, atau berapa Iya. kah? Atau jangan-jangan Bapak di setiap instrumen tuh Bapak udah punya lagi kan? Eh, Emas ada, reksadana ada. Pos-posnya gitu. Sebenarnya sih emang kedengeran nggak? Jadi di setiap instrumen emang ada gitu kan. Tapi Bukan, bener. kalau ngelihat tujuan ya kan, tujuan. Biasanya kita emang lihat tujuan dulu gitu. Kalau ngelihat tujuan jangka pendek mau dipakai, jadi kayak udah diamanin dulu Kak semua dananya di deposito gitu. Walaupun sebenarnya
saat ini kurang bagus ya buat deposito. Soalnya kebijakan dari Bank Indonesia suku bunganya kan lagi rendah. Ya, maksimal 4% per tahun enggak sih? Cuma di bawah 3% 4? ya? Oh, 3% doang ya? Iya. Oke. Jadi suku bunga di Indonesia sekarang lagi trennya tuh bunga rendah. Mungkin kalau orang-orang yang punya duit banyak, dia tuh lebih milih atau lebih rela gitu ya, naruh duit dia tuh di properti, beli properti dia. Ya, betul. Iya, karena dengan Padahal lagi pandemi gini loh. suku bunga rendah gitu. Iya, beli properti, tapi dia kan Oh iya. pertimbangannya karena tadi ya, kalau dia Suku simpen bunga di rendah bank, ya? iya, nyimpen di bank nggak bertumbuh gitu. Iya. Jadi karena suku bunga rendah, jadi makanya dia malah jadi konsumtif properti. Karena harga jualnya, harga belinya karena nggak Lagi- terlalu tinggi. Iya kan lagi apa namanya kayak tinggi. Di rendah. apa ya? Bisa dibilang tuh pasar properti kan lagi stagnan. Ya kan? Benar. Jadi harganya kan di situ-situ aja tuh. Ya lumayan kali kalau misalnya dia punya duit nganggur ya kan. Ya, tapi duit nganggurnya orang kaya malah lebih banyak lah ya. Oke, setelah itu Nah, deposito ya kan. Terus sebagian di saham karena emang saham lagi harganya tuh lagi jatuh. Semenjak Maret 2020 itu turunnya setengah harga. Jadi anggaplah kita ngacunya ke IHSG ya. Iya. Yang jadi tolok ukur saham di Indonesia kan IHSG. Acuan lah acuannya. Indeks harga saham gabungan. Nah, itu dari harga 6.000 turun drastis ke 3.800, kurang dari 1 bulan. Oh, iya. Bayangin kalau misalnya anak-anak muda gitu kan, yang udah targetin 1 tahun kemudian pengen nikah, naruh duitnya di saham, apa nggak boncos ya? Iya, benar. Ya kan? Betul, betul. Dan sampai sekarang udah pulih sih, udah sampai 6.000 lagi. Ya, jadi dia tuh bergerak lebih cepat daripada fakta di lapangan. Fakta di lapangan kita masih kesulitan ya nggak sih? Iya, betul. Masih ada yang dia di PHK gitu kan, artinya masih ada perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi kan. Jadi dia tuh kayak nggak peduli apa tuh namanya fakta di lapangannya gitu. Jadi Waktu terjadi nggak mempengaruhi pandemi itu, apa-apa ya kan? Fakta di lapangan kan kita masih belum terlalu berdampak ya. Iya. Tapi sahamnya itu udah turun duluan. Udah turun. Iya, betul. Nah, terus sekarang fakta di lapangan tuh ekonomi belum balik, tapi harga saham udah balik duluan gitu. Kok Jadi bisa gitu IHSG-nya ya? udah balik lagi. Bisa gitu karena apa ya? Jadi dia tuh kayak ada sentuhan optimisme dan pesimisme pasar, gitu. Jadi mungkin orang-orang yang invest di saham tuh udah pada optimis gitu. Bakalan naik lagi harganya, Iya. makanya sama dia dibeli Jadi lagi ya. kita sebagai warga juga harusnya optimis dong, kita bisa bangkit dari pandemi. Gitu. Iya, betul. Betul mantap. Iya, orang yang invest aja percaya gitu kan sama Indonesia bakal balik lagi berarti nih gitu. Iya. Berarti itu dia makanya mesti belajar dan Iya, benar, mesti belajar. sabar juga ya, Sabar dan harus juga, optimis iya. karena kalau main kayak gitu kan walaupun jadi udah rugi harus percaya. atau dalam tanda petik sewa orang untuk Oh, memanage. atau kamu beli robot Oh enggak kak? atau sampai mantengin begitu sampai Enggak. tengah malam gitu. Kalau mantengin enggak, beli robot enggak. Jadi ada sih temen yang dia tuh patungan ya kan, terus beli program robot gitu buat apa namanya trading. Dia kan trading ya kan. Tapi kalau saya kan lebih tadi ya udah nyoba-nyoba trading cocok nggak gitu kan. Swing trading cocok nggak? Kalau misalnya scalping harian, artinya trading harian cocok nggak gitu. Setelah mencoba semuanya, kayaknya lebih cocok yang kayak nge-swing gitu. Lihat sebulan gitu kan. Jadi sebulan baru kayak ngecek gitu. Oh. Ngecek harga, ngecek apa. Iya, kalau cek tiap hari pusing ya, pusing. Iya, benar-benar. Sedangkan kita ada kesibukan lain gitu Iya, kan. betul, Iya. betul. Jangan sampai kita invest tuh tidurnya gak nyenyak gitu kan, mikirin Iya, terus benar. ampun. Iya, benar. Invest tuh bikin kita harusnya bisa tidur nyenyak. Mimpi yang dilihat candle. Iya, mimpi gimana. candle gimana gitu kan. Ampun. Enggak sampai kayak gitu. Jadi emang lebih baik kita coba dulu mau gaya yang mana gitu kan. Kita tuh ibaratnya jurus mana sih yang paling cocok sama kita gitu kan. Berarti dirasain dulu lah semuanya. Iya, rasain dulu semuanya gitu. Habis itu cari yang cocok ya kan. Tapi tetap harus ini juga hati-hati dan konsisten dan disiplin juga. Jadi gitu. kalau gue sih milihnya yang itu ya, yang bisa nyantai lah. Gue masih bisa nikmatin kehidupan atau gue bisa fokus sama kerjaan sama tugas-tugas yang lain gitu. Betul. Iya. Yang berarti
apa? Itu berarti kayak yang lebih agak santai yang lo bilang itu apa biasanya? Ya lu swing trading ya kan. Swing trading tuh. Iya, swing trading. Swing trading. Lu cuman kayak ngelihat pola ini pattern dari si Pergerakan candlenya gitu candlenya. kan. Kalau lu harian tuh lu ngeliatnya candlenya sendiri gitu. Ini bentuknya apa gitu. Oh, Bentuk-bentuk candle oke. tuh macam-macam ya. Candlestick. Ya itu emang tadi ya kalau misalnya lu terjun di saham enaknya lu juga bisa buka tuh dari 100.000 bisa sekarang. 100.000 rupiah. Iya. Dari dulu Karena tuh kan mahal-mahal ya. Dulu iya, Yang- apalagi yang kayak cuman lu hitung-hitung kertas-kertas Selembarnya, lembar apa iya. sebutannya tuh dulu. Yang kayak gue pernah nonton yang dia apa? Wall Street itulah. Yang gue nontonnya kayak gitu. Nah, Iya. cuman gue gak ngerti juga kayak gimana. Kalau dulu tuh mahal tau buka akun di sekuritas 10 juta. Minimal. Sekarang 100.000. 100.000 gitu. Makanya kan lebih gampang kan. Akhirnya banyak kaula muda akhir-akhir ini buka rekening saham. Berarti harusnya kita juga udah harus pada bikin juga. Nah itu kayak- Tapi jangan ikutan hype itu. Nah, Iya. balik lagi. Biar kita nggak hype tapi gimana tuh? Baiknya kita coba tapi harus belajar juga tadi lu bilang ya. Jadi Iya. nggak sekedar ikut-ikutan doang. Benar. Jadi kita dengan belajar akan mengurangi resiko gitu. Jadi kan resiko datang dari ketidaktahuan kita. Oh, jadi cara bangun mindsetnya gitu ya. Iya. Ketika kita mau nyoba, kita coba tapi kita tetap harus belajar karena apa yang kita coba ini emang permainan resiko nggak sih kalau saham-saham gini ya kan? Lebih dibilang kayak game of probability nggak sih? Permainan kemungkinan ya kan? Ya makanya banyak kemungkinan ya lu harus banyak belajar juga supaya bisa memilih kemungkinan yang tidak berbahaya buat diri lo gitu ya. Ya, simpelnya apa ya? Analisa fundamental tadi lah. Itu lebih cocok buat yang baru mau masuk. Kalau langsung analisa teknikal gitu kan lu artinya coba-coba nyari keberuntungan lu lagi hoki kali gue ntar hari ini gitu kan gue beli aja nih naruh duit terus berharap gitu kan dengan kata berharap tadi berharap naik gitu kan ternyata turun terus lu masih berharap ntar dia balik lagi padahal yang lu beli itu saham-saham yang berfundamental jelek. Oh. Ampun itu lu sampai kapanpun kalau misalnya nungguin dia balik Enggak akan. iya kalau misalnya belum ada sentimen ke arah fundamentalnya dia nggak akan balik gitu. Makanya harus belajar biar tahu Iya. dia latar belakangnya gimana. Tuh bisa ngelihat apa namanya situasi global. Jadi ibaratnya dengan lu invest sendiri, lu juga bakal mendorong diri lu untuk mengupgrade informasi gitu. Iya, betul. Sekarang trennya lagi apa sih misalnya? Tadi kan Biden mau stimulus, itu di Amerika kan. Amerika tuh bakal ngaruh ke kita gitu karena super power juga dia cukup mempengaruhi. dengan ibaratnya dia juga mau naikin rasio pajak di sana gitu. Jadi biasanya orang-orang yang pengusaha dari sana tuh ya bakalan nyari negara berkembang nggak sih buat invest, mendingan gue invest di negara berkembang gitu kan pajaknya Masih nggak segede di rendah. sana Masih gitu. rendah. Iya. Artinya berarti negara-negara kayak kita bakal kebanjiran duit dolar kali ya kan. Bener. Ya intinya ya kenapa kita ngobrolin ini karena mumpung kita masih sumuran segini biar kita di tahun depan itu bisa punya rencana-rencana yang mantep, big Iya. bet yang lebih matang lah, yang matang karena Itu kan ada info dari Kabupaten gimana? udah guys tutup toko. Oke. Tutup toko. Toko siapa yang ditutup? Nah, satu hal deh yang mau aku tanyain ke Kak Albert, maksudnya Iya. berarti kan kita Apa tuh? kalau mau beli itu pun harus lihat dari aplikasi yang sengaja diawasi oleh OJK. Iya, benar. Nah, akhir-akhir ini kan kayak ada beberapa kasus, aku nggak bisa sebutin nama ininya ya, tapi mereka tuh bilang investasi dengan lo cuma nonton ini atau lo cuma dengan ngeklik ini lo bisa dapat untung sekian juta. Kalau lo masukin duit segini lo bisa dapat untung dengan cepat kayak gini. Ternyata akhirnya sempet ada yang bodong dan sampai banyak yang pada kena tuh anak-anak muda. Nah, apa sih tips-tips dari Kak Albert supaya anak-anak muda saat ini tuh nggak masuk ke investasi yang bodong kayak gitu? Investasi bodong ya. Jadi Ya, balik lagi. diselidiki dulu ya. Mau invest yang tadi lu bilang yang awal tadi gue mau naruh duit yang aman itu ya. Iya benar, aman. Kalau emang dia ibaratnya harus kalau cuma ngeklik dapat duit itu enak banget ya kan. Cuma modal ngeklik. Tapi kalau misalnya dia minta lu harus naruh duit, ya kita harus mikir juga gitu. Gitu kan, dia harus mikir juga. Jangan cuma pengen dapat duitnya aja gitu kan. Tapi kita mikir juga gitu. Benar. Soalnya intinya tuh cuma ada 3 bentuk aset. Apa aset itu, Kak? aset modal, Aset ya kan, modal. aset modal, aset utang yang bentuknya tadi ya kayak misalnya dia tuh obligasi atau apa ya kan, Obligasi, sama
apalagi komoditas. Di luar itu bisa jadi penipuan. Bisa jadi money game gitu ya. Iya, bisa jadi cuma money game aja gitu. Betul. Iya. 3 itulah bentuk-bentuk asetnya. Jadi itu teman-teman, pokoknya harus lihat dari 3 hal itu ya, yang harus kita perhatikan dan harus diawasi oleh OJK. Iya, benar. Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai yang dengan hal mudah lo bisa dapet duit, kayaknya susah deh, apalagi masa pandemi kan. Iya. Jangan mau tergiur oleh berbagai keuntungan tapi, semata gitu iya, kan. kita malah akhirnya jadi rugi gitu. Iya. Pengen cuman klik tidur dapat duit. Iya, benar. It's bullshit, man. Iya. It's bullshit. Lu harus kerja keras, kerja cerdas ya kan? Betul. Iya, nggak ada yang instan. Mudah, betul. Iya, harus capek, benar. Kalau orang mau gampang, ngapain orang itu kasih tahu ke orang lain kan? Bisa Iya. dapat cara duit gampang. Bener. Lebih baik dia keep sendiri. Iya. Gimana Pit? Jadi gitu. Dari kita habis download ilmu ini, lu udah ada rencana apa nih buat pilihan-pilihan yang tadi udah disampaikan sama Albert nih? Lu lebih gimana tuh? Apa mau coba semuanya dulu atau gimana? Coba satu dulu lah pasti. Coba satu dulu. Iya. Ya, yang paling penting tuh lu coba investasi ke diri lu sendiri. Ya, upgrade ilmu lu terus. Ya kan? Betul. Nah itu buat temen-temen yang di rumah juga tuh. Iya. Kata Albert, coba aja dulu semuanya, tapi harus Yang penting investasi ke diri sendiri, diri- upgrade ilmu. gitu kan. ilmunya dulu Iya. yang disiapin. Jangan main gak ada punya ilmu tapi main aku coba A, gue coba B, gue coba C ya. Iya. Itu namanya buang-buang duit. Ya kan? Nggak- Bukan dia buang duit, beramal. Beramal ke orang lain ya. beramal buat korporat itu ya. Iya, oke deh. Oke. Terima kasih banyak nih Kalber. Ya, kalau pusing DM IG aja enggak apa-apa. Oh, DM IG. Oh, IG-nya di mana? IG-nya boleh promote Kalber di Promote, bawah. di bawah ya, Nanti di kita bawah. masukin. Di bawah ada. Apa Nanti Kalber masukin. nama IG-nya? Nama IG-nya apa, Bet? Albert Hutasoy. Albert Albert Hutasoy. Hutasoy. Ada di Oke. bawah nih ya, Di bawah guys. ntar ada Di follow. sama editor kita ntar ditambahin. Iya, betul. Nanti gampang. Gampang gitu. Emang udah kenal editor kita siapa? Tadi sudah denger ya kan? Nah, nanti diskusi langsung. Wede. Yo. Coba gini, bet gitu. Coba. Tar gini, Bet. Iya. Tet, tar di tling, Nanti gitu. ada. Coba, Coba, coba Kak, tes. coba. Ya. Oke deh. Oke. Thank you Albert Hutasoid. Ya. Ada rencana dekat-dekat ini apa? Ada apa? Atau ada mau kemana? Gue mau lagi pandemi gini, gue ada mau coba Planning, bisnis planning. baru, bikin baru, plan Oh. ini aja, rencana-rencana terdekat aja dulu. Ya, nyelesain ini dulu aja paper. Oh, paper. Oh iya, lu lebih. Paper apa sih kita nggak Iya, tahu? makanya gimana? Coba lu Oh. apa gimana? Itu apa syarat buat lulus kan harus ada publikasi gitu. Oh. Publikasi jurnal. Bidang jurnal. Lu pendidikan S2. Karena kan paper biasanya S2 ya. Tuh. Wih. Mantep Memang ya. aku Sama bajunya. Oh, trust me, I'm engineer. Makanya kita undang karena kita udah trust gitu. Iya. Udah percaya. Udah ada gaya dorong trust gitu. Saai Bapak. Oke deh. Oke, monggo Pit tutup. Tadi dulu yang buka. Pakai pantun apa gimana? Terus. Oh, enggak. pantun. Cakep, oh belum. Kan hiu makan tomat ya kan. Jadi untuk teman-teman di rumah apa? Ya udah. Jangan lupa bahagia. Karena mau berpisah, jadi mungkin Kak David sedih ya. sih? Jadi untuk teman-teman di rumah jangan lupa bahagia, udah gitu aja kali ya. Mungkin nanti ada narasi terakhir dari Kak Baren. Yo, iya. Narasi terakhir nanti. Thanks Nanti- Baren. Iya. Oke teman-teman, sampai jumpa dan selamat mencoba. Bye.